Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi mengenai menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Di dalam sebuah cerita pendek terdapat unsur-unsur yang menyusunnya. Unsur cerita pendek dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerita dari dalam, sedangkan ekstrinsik berasal dari luar cerita tersebut. Untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan unsur intrinsik dari cerpen. Sebelum saya jauh membahas untuk materi unsur intrinsik cerpen ini, saya di sini mempunyai bagan dari unsur intrinsik, yaitu ada tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang bercerita, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Baik, kita mulai pada bagan yang pertama, yaitu tema. Tema adalah gagasan utama suatu cerita. Tema dapat ditemukan dengan melihat pikiran-pikiran pokok dari cerpen tersebut. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, seseorang pembaca harus terlebih dahulu mengenali unsur-unsur intrinsik yang dipakai oleh pengarang untuk mengembangkan cerita fiksinya. Bagan kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara penulis menggambarkan tokoh dari tokoh. Kemudian dibagi menjadi dua, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang ditampilkan secara terus-menerus atau paling sering diceritakan, sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja dalam sebuah cerita. Untuk penokohan, penulis menggambarkan penokohan terdiri atas tiga, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh campuran. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mewakili sifat-sifat baik sebagai manusia dan sebaliknya, yang sifat buruk adalah tokoh antagonis. Adapun tokoh campuran adalah tokoh yang memiliki perwatakan baik dan buruk. Bagan ketiga, yaitu sudut pandang. Sudut pandang cerita yaitu kedudukan penulis di dalam cerita. Sudut pandang cerita dibagi menjadi dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama atau saya dan sudut pandang orang ketiga atau dia. Sudut pandang orang pertama sebagai tokoh yang terlihat dalam cerita yang bersangkutan. Misalnya, pengarang memakai istilah aku dalam ceritanya, ia menjadi tokoh di dalam cerita tersebut. Jadi, dalam hal ini pengarang itu sendiri menjadi tokoh utamanya. Dapat juga pengarang memakai istilah aku atau saya, tetapi ia bukan tokoh utama, melainkan tokoh pembantu atau hanya memegang peranan kecil. Kemudian, hanya sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pengamat dalam cerita itu. Ia memakai sudut pandang orang ketiga pengarang, mempergunakan kata dia, ia atau memakai nama orang yang pengarang tidak memegang peranan apapun. Ia hanya menceritakan apa yang terjadi di antara tokoh-tokoh cerita yang dikarangnya. Bagan keempat, yaitu alur. Alur cerita sering disebut pula plot. Alur cerita berisi rangkaian peristiwa yang memperlihatkan sebuah hubungan sebab akibat. Terdapat 5 tahapan alur, yaitu yang pertama, tahap pengenalan exposition atau orientasi. Yang kedua, tahap kemunculan konflik atau rising action. Yang ketiga, tahap konflik memuncak, turning point atau klimaks. Yang keempat, tahap konflik menurun atau anti klimaks. Dan yang terakhir adalah tahap penyelesaian atau resolution. Bagan kelima, yaitu latar. Latar adalah segala keterangan petunjuk dan acuan yang berkaitan dengan 3 hal, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam suatu peristiwa dalam karya sastra. Bagan keenam, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana pengarang menggunakan bahasa yang tepat, sehingga bisa menampilkan suasana seperti sedih, gembira, menyeramkan, romantis, atau suasana penuh sindiran. Penggunaan bahasa yang tepat akan mendukung jalan cerita. Bahasa dapat pula digunakan pengarang untuk menandai karakter seorang tokoh jahat dan bijak. Dapat digambarkan dengan jelas melalui kata-kata yang digunakannya.
Demikian pula dengan tokoh anak-anak dan dewasa dapat pula dicerminkan dari kosakata ataupun struktur kalimat yang digunakan oleh tokoh-tokoh yang bersangkutan. Bagan ketujuh atau bagan yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat biasanya disampaikan oleh penulis secara tersirat yang terkandung di dalam cerita. Oleh karena itu, untuk menemukannya tidak cukup dengan membaca 2 atau 3 paragraf, melainkan harus menghabiskan cerita sampai tuntas. Terima kasih teman-teman, karena kalian sudah berkenan dan meluangkan waktu melihat video saya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanya langsung kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.